kata Pak ini bisa dikirim ke kantor. Mas Dik Utomo, Mbak Hilya, kita mulai aja ya. Ya boleh Pak, langsung dimulai saja. Langsung saja ya. Oke. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Atas kedatangan teman-teman semua, kita akan mulai yang terakhir ini ya, Mas Didi, yang keempat dari series keempat. Ya, dari Indonesia Preprints Mas. Akan berbicara sebagai pembicara pertama itu Sanderson Oni, yang kedua nanti Dasapta Erwin Irawan. Terserah mau dipanggil Dasapta atau Erwin atau Irawan, tapi lebih seringnya Pak Erwin ya. Oke, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu secara singkat Mas Sanderson Oni. Panggilannya silahkan nanti diceritakan ya, Mas, biar teman-teman tahu. Mas Sanderson ini adalah seorang researcher peneliti di Black Dog Institute di Sydney, University of New South Wales. Kebetulan saya juga dulu di situ, bukan di New South Wales, istri saya di New South Wales. Saya di Sydney University. Beliau satu dari peneliti dalam pencegahan bunuh diri dan kesehatan mental yang terkemuka di Australia. Beliau pernah memimpin proyek di Asia Pasifik, termasuk antara lain Advancing Science in Southeast Asia, yang didanai oleh International Science Council untuk mengembangkan riset di wilayah tersebut. Dia juga memimpin pengembangan strategi pencegahan bunuh diri. Wah, ini penelitian yang tidak saya tekuni tentu ya. Jadi yang hadir di sini penelitiannya macam-macam tentu. Ya, kita tidak bicara tentang topik penelitiannya, tapi lebih pada gerakan open science, lalu dalam hal ini bulan ini tentang preprints ya terutama. Oke, saya teruskan. Jadi didanai oleh International Science Council untuk pengembangan riset di wilayah tersebut. Dia juga memimpin tadi pengembangan strategi pencegahan bunuh diri yang pertama di Indonesia bersama Kemenkes dan WHO, yang tujuan utamanya membangun ekosistem riset dan mengintegrasikannya dengan rancangan kebijakan. Oke, saya kira itu secara singkat itu saja. Tidak usah berlama-lama, lebih baik langsung saja Mas Oni untuk mempresentasikan paparannya yang berjudul Preprints Towards Critical Thinking. Selama saya disediakan waktu sampai 2:30 lah ya. Silakan Mas Oni. Iya, terima kasih Pak Muhammad. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sanderson Oni atau lebih dipanggil Sandy. Oh, ada Pak Erwin ya di sini. Silakan. Nih, Mbak Hilya? Sorry Pak Tadi Muhammad. panggilannya apa panggilannya? Sandy. Saya Sandy. Oke. Ya. Pak Muhammad, mohon maaf saya terlambat baru mengakhiri seminar mahasiswa. Jadi Waduh. tidak Pak Sandi saja yang duluan. Silakan. Oke. Ya. That's okay. Atau mau You can go Pak first. Erwin duluan? Tidak, apa-apa ya. Sandi dulu Pak. Sandy aja dulu. Oke. Ya. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi pada hari ini saya akan bahas tentang preprints towards critical thinking. Dan bagi saya ini suatu hal yang saya belakangan ini banyak memikirkan.
Pertama-tama saya ingin minta maaf karena kadang-kadang bahasa Indonesia saya itu kurang baik, suka agak mandut gitu. Jadi kalau misalnya saya suka campur-campur Campur ataupun nggak apa-apa, campur bahasa Inggris. terima kasih Pak, Silakan. terima kasih. Atau ada yang kurang jelas silakan komentar di chat, nanti saya bisa ulang sedikit. Nah, ini quick recap tentang preprint. Mungkin kita sudah bahas berapa sebulan terakhir ini. Cuman ini adalah satu kehormatan saya bisa bagi pada tentang preprint topik ini pada rekan-rekan semua. Just quick recap why preprints. Pertama, tidak semua hal itu bisa dipublish dengan cepat. Seringkali saya pernah ada satu paper itu bisa publishnya 3-5 tahun butuh waktunya. Masalahnya kita butuh information quickly buat certain activities dan certain problems yang sekarang ini cukup relevan. And mengapa kita ada preprint? Karena itu membantu supaya orang lain bisa mengakses ilmu pengetahuan tanpa ada paywalls. Karena kita tahu bahwa it costs lots and lots of money untuk mengakses pengetahuan. And tidak semua hal yang penting, not everything that's important, itu dapat dimuat dengan artikel format di jurnal. Maaf. Jadi nggak semua hal yang penting itu bisa dimuat di dalam jurnal. Tapi preprint pun ada kelemahannya, di mana peer review is not perfect, tetapi di beberapa in some cases itu bisa menambah quality control. Contohnya sekarang beberapa jurnal itu meminta statements of ethics. Mereka meminta open data maupun minta conflict of interest. Jadi preprint itu bagus, cuman kita tahu bahwa kualitasnya perlu dikontrol juga. Dan yang kedua, ada orang yang bisa abuse sistem tersebut untuk matrix, karena preprint itu di-index di Google Scholar maupun di tempat lain. Orang itu bisa banyak-banyak upload preprint untuk boost mereka punya matrix. Nah, pada topik hari ini, why do we need preprints for critical thinking? Kita harus mengingat bahwa tujuan akhir dari sains atau ilmu pengetahuan is societal good. Adalah untuk perkembangan societal good. Therefore, everything we do, semua hal yang kita lakukan untuk riset, untuk penelitian, untuk infrastruktur, has to serve that purpose. Karena percuma kita punya research bagus banget, tapi it doesn't serve any other purpose. Jadi everything we do, tujuan akhirnya is to improve the lives, improve society. Dan everything we have is for that goal. Nah, apa yang kita perlukan for societal good? Yang pertama, kita perlu valid reproducible research yang mendokumentasi suatu fenomena yang real. Bukan satu fenomena yang dibuat-buat, ataupun fenomena yang semu. Ini mendokumentasi suatu fenomena yang real dan terjadi. Makanya apa maksudnya semu atau tidak real? Itu kalau misalnya ada orang, they fudged and changed the data. Atau there are other practices yang bisa, data tersebut tidak benar-benar representasikan sesuatu yang real. Jadi pertama kita butuh research yang dokumen suatu fenomena yang real. Nah, itu lalu berjalan menjadi kita harus synthesize literatur yang kita bisa, we can action, ada tindakannya. Kita bisa act upon literatur yang disynthesize together. Ini menjadi salah satu fokus besar oleh WHO saat ini. Dengan mereka synthesize semua studi COVID-19 yang dilakukan di dalam Indonesia. Dari sana, kita menggunakan research to shape policy ataupun action, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat society lebih baik. Dan pada akhirnya we evaluate dan kita mengulang proses tersebut. Nah, yang ini paling penting. Penemuan yang di dalam literatur itu harus merefleksikan suatu penemuan yang objektif and randomly assigned view of reality. Harus bisa, it captures all the different phenomena yang terjadi. Bukan cuma satu bagian. Apa maksudnya? Ini kita sebagai peneliti seperti ini. Kita datang terus kita pegang gitu. Ini apa ini bentuknya? What is this? Kita meraba-raba. Ada orang yang bilang ini seperti dinding, lebar dan keras. Ada yang bilang ini seperti pohon besar dan kokoh gitu. Ada yang bilang ini seperti tali ataupun ular gerak-gerak sendiri ini. Dan bagian depan ini tajam. Ini seperti apa itu, a spear. Saya kurang tahu kalau spear bahasa Indonesianya apa. Tombak. Tapi, tombak, betul sekali. Ini seperti tombak. Nah, dengan kita bisa bergabung semua, dengan semua penemuan ini kita bisa kumpul,
maka kita bisa mencapai konklusi, oke, ada komponen ini, maka ini adalah gajah. Ya kan? Karena tidak ada satu orang pun yang punya informasi yang lengkap. Kita harus synthesize penemuan kita untuk menentukan, oke, ini apa yang sedang terjadi. Masalahnya, yang saya perhatikan, yang terjadi dalam penelitian adalah we over-investigate satu area dan kita neglect yang lain. Kalau yang terjadi dalam riset adalah, misalnya satu orang di belakang, oh ini seperti tali ini. Untuk supaya bisa dapat publikasi, yang lain itu bakal berbondong-bondong datang, oh oke, kita investigate lagi, ini talinya seperti apa, talinya panjang, talinya tebalnya seperti apa, talinya teksturnya seperti apa, tapi kita ignore bagian lain. Kalau itu yang terjadi, maka yang kita dapatkan, oke, ini bukannya gajah, melainkan satu tali atau ular, dan didokumentasi dengan sangat baik. Ada banyak banget evidence menemukan bahwa ini adalah tali. Tapi kita yang bisa melihat fenomena ini secara objektif, tahu ini bukan tali, melainkan gajah. Tapi ada satu fenomena di mana we over-investigate satu fenomena atau one area. Dan akhirnya, benar-benar satu bagian itu kita dokumentasi dengan sangat baik. Tetapi, yang lainnya kita ignore. Nah, buat kita peneliti mah fine-fine aja. Kita dapat, we have research, kita memenuhi tugas kita, tapi nanti saat untuk improve society, untuk membuat policy, untuk membuat impact yang real dari penelitian kita, they will make the wrong decisions. Mengapa? Kita sebagai research, we don't cover everything. Malahan we only investigate one area. And as I mentioned, jika ada satu penemuan yang besar gitu, oh terkenal, banyak researcher often explore that area terlebih lagi. Seperti contoh yang tadi dibicarakan. And masalahnya, dengan kita semakin ada publication metrics, kita harus publish dengan jurnal seperti ini, we are less likely to explore new parts. Terutama locally relevant knowledge. Coba deh. Banyak orang itu mungkin berpikir bahwa kalau kita publish penelitian yang khusus di Indonesia, benar-benar fokus on Indonesian population, fokus on Indonesian phenomenon, dibanding dengan penelitian lain yang mereka fokusnya lebih global gitu, lebih wah kayaknya. Ketimbang penemuan mereka itu jauh lebih gampang untuk dipublikasikan in higher ranking journals. Dan karena kita semakin ada banyak metrik, everyone goes with the flow. Oke, yang tadinya yang locally relevant research kita malah ignore, and kita sebenarnya explore this one area yang istilahnya banyak ada publication di bagian itu. Nah, masalahnya, another problem is, the world can't wait for our research to be published. Dunia tetap berjalan, ada banyak problem, ada banyak masalah. Dunia tidak bisa nunggu bahwa we discover every area untuk dipublish, sampai it needs the information. Kerry pada tahun 2021, dia bicara tentang kesehatan mental, di mana mungkin di COVID-19 ini kita banyak bisa merasakan dampak COVID-19 itu bukan cuma dalam kesehatan, melainkan kesehatan mental ataupun stres dalam kita masing-masing. Iya kan? Saya yang dokter psikolog, saya juga stres. Nah, we need the information now. We cannot wait untuk kita develop perfect system. We need the information now. Dan dengan kita semakin ada publication metrics, everyone itu berbondong-bondong, we try to investigate one area, tapi yang lain kita ignore. Jadi we don't fully understand the problem atau solution. Is everyone with me so far? Nah, ini adalah satu studi kasus yang menurut saya cukup baik. Salah satu rekan saya yang bekerja di WHO, dia beri saya satu cerita. Di mana dulu mereka membuat support group di seluruh Indonesia. Bagi yang belum tahu, support group adalah di mana kita kumpul bersama, kita curhat. Ini loh masalah saya, ini masalah saya, ini masalah saya.
Dan akhirnya kita bisa saling support. Masalahnya, di seluruh Indonesia, nggak ada satupun yang jalan. Padahal menurut literatur, support group bagus banget. Menurut literatur, support group adalah salah satu yang terbaik untuk bisa membantu orang. Menurut literatur, ini seharusnya berjalan. Tapi kalau saat kita praktekkan di tanah air, nggak jalan. Bahkan orang yang datang ke support group tersebut, maupun fasilitatornya mendapatkan stigma ini adalah orang-orang gila. Tetapi ada satu support group yang jalan. Nah, di support group tersebut, mereka bukan cuma datang, mereka ataupun sharing, itu dikasih nama tempat gibah, gosip. Jadi mereka kumpul, ada teh, ada kue-kue, dan ada kerajinan. Dan saat mereka lakukan kerajinan, mereka gosip, oh ya, aku dengar ini loh. Tapi selama mereka gosip, mereka juga ceritakan tentang hidup mereka masing-masing. Itu memenuhi kebutuhan support dalam komunitas tanpa menggunakan apa yang terlihat di literatur. The thing is, kalau kita hanya mengikuti apa yang sudah publish dalam literatur, tetap aja bakal bikin support group, tapi nggak jalan. Dan a lot of local knowledge itu nggak didokumentasi. Bahkan lebih susah menurut saya publish locally and relevant knowledge untuk daripada yang lain yang udah dipublish itu yang tentang support group. It's easier to publish about support groups than it is to publish about locally relevant knowledge. Kenapa udah ada banyak yang publish tentang support group, kita semuanya ngikutin. It's easier, people know that it works. Tetapi di lapangan, untuk saat ada societal impact-nya, terjadi disconnect. Makanya, banyak sekali important knowledge yang bisa dipraktekkan di society di Indonesia itu di-ignore, karena kita ngikutin tren-tren yang sekarang ada. Yang tadi dan ngikut ada contoh gajah itu, saat ada satu ketemu, oh ini kayak ular gitu, semuanya investigate yang sama. Why? Karena it's easier to publish. Karena lebih dibilang it's more reliable ada penemuannya. Tapi that's not what we need. Nah, the thing is, salah satu solusinya, we need to document all our knowledge, no matter the cost. Dan preprint adalah salah satu cara yang paling baik untuk bisa melakukannya. Karena kalau kita lihat literatur, saat ini pakai contoh kecil aja di support group. Sama kita lihat realita, loh kok beda? Ini kayak kalau saya pesen baju online di Tokopedia, dari fotonya sama yang saya dapat itu rada beda. Sama. Kalau literatur, di mana menurut literatur, support groups is the best method. There is more evidence for support groups. Yang buat traditional method, research-nya cuma dikit banget. Maka saya sebagai policy maker, oke, yang harus jalan adalah support group. Tetapi di lapangan, no matter what we do, it doesn't work. We have to get the whole picture. Kita nggak bisa cuma investigate tali dong, kita perlu semua bagian dari gajahnya. Does that make sense? We need everything. Published or unpublished yet, untuk policymaker bisa membuat decision, kita butuh semua informasinya as much and as soon as we can. Of course, there are certain processes, kita perlu ada quality control, ada that sort of thing. Tapi kita nggak bisa cuma ikutin apa yang menjadi tren sekarang. Karena ingat, tujuan dari research itu bukan cuma publication. Tujuan research adalah ada impact-nya terhadap society. We need to document all our findings. Nah, so what can we do? Kita butuh preprints untuk shape research and implementation priorities. Memang, kita butuh better quality, transparency, dan credibility measures buat preprint tersebut.
Nggak bisa langsung diterima bulat-bulat karena siapapun bisa upload preprint. Dan kita butuh cara yang lebih baik untuk bisa organize and index informasi yang kita sekarang ada. Tapi keep in mind bahwa untuk kita bisa publish, let me just rephrase. Sometimes untuk mempublish information yang penting, yang important dan relevan itu lebih susah daripada kita publish informasi yang tidak penting atau tidak relevan. Karena yang menentukan the publication itu ada kuasa-kuasa yang di luar, it's outside of our control. So we know it's important, tapi publishing it is very difficult. Tapi we know people need the information now. What can we do? Kita upload jadi preprint dulu. Jadi orang bisa mengakses pengetahuan tersebut. And ingat, if you want your work to have impact, it must be documented and disseminated. Preprint tidak sama sekali menggantikan peer-reviewed article, tetapi kita bisa punya penemuan yang bisa mengubah dunia. Tapi if we don't document and disseminate it somewhere, maka itu tidak akan pernah ada impact. So ingat, the end goal is not to publish preprint. The end goal bukan, semua orang itu terus banyak-banyak preprint, enggak. Tetapi preprint itu bisa memainkan satu peran penting untuk mentranslate research and knowledge menjadi impact for societal good. Dan kita harus mengingat bahwa preprints tidak bisa menggantikan peer-reviewed articles. Dan mengapa saya kasih topik ini? Mengapa saya bicara tentang topik ini? Karena topiknya preprints towards critical thinking. Kita hanya bisa berpikir kritis if we have all the pieces of information we need. Bayangkan kalau misalnya di COVID-19 ini, para peneliti itu cuma mendapat cuplikan sebagian dari virus tersebut, nggak semuanya. Maka critical thinking, conclusion, intervention-nya akan salah semua. Right? So we can only think critically if we have all the information and knowledge yang bisa didokumentasi. Jadi meskipun, dan saya tahu ada banyak challenge dan banyak problem dengan publishing, maka uploadlah dulu menjadi preprint. Jadi paling nggak kita tahu ada loh informasi tersebut. Dan ingat, saat kita melakukan pikir tentang riset, kita tidak bisa hanya pikir tentang research ecosystem. Karena tujuan akhir bukan publish paper, melainkan tujuan akhir adalah improving society. Jadi mungkin ada bilang, ini nggak bagus buat research ecosystem. Mungkin, tapi apakah ini bagus untuk improve society pada akhirnya? Dan dari sana kita harus mendesain policy dan mendesain infrastruktur. Pada hari ini saya juga ingin kasih sedikit sneak peek untuk ada acara di mana saya dan Pak Erwin, yaitu pembicara selanjutnya, juga akan berpartisipasi. Namanya Advancing Science in Southeast Asia. Untuk merepresentasikan Indonesia, ada saya sendiri, Pak Erwin, maupun Mbak Dina Roknianingsi, yaitu Science Journalist Indonesia. Di mana di conference tersebut, memang tujuannya adalah di seluruh Asia Tenggara, especially focusing on countries like Indonesia, kita semuanya bisa improve and make credible science. Topik yang akan dibahas adalah dari coming up with ideas all the way sampai having impact on policy. Kita bahkan ada pembicara, salah satu advisor-nya United Nations, untuk bagaimana kita bisa engage policymaker agar ilmu pengetahuan kita punya research itu bisa ada impact. Harganya cuma $2 per person, dan semua sessionnya akan di subtitle dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada yang mau daftar sebelum tanggal 7 September, pakai kode early bird, caps lock semua, huruf kecil, itu gratis jadinya. Dan ini adalah satu kesempatan kita bisa berkumpul per negara dan desain policy bersama-sama. Di mana nanti International Science Council akan membantu kita untuk menyampaikan policy tersebut kepada policymaker di Indonesia. And if you're interested, you can visit sciencesea2021.com. Terima kasih Pak Erwin untuk description di dalam chatnya. Cuman ingat bahwa the world isn't gonna wait
for us to generate research karena problem ada sekarang. Dan meskipun ada banyak disclaimer, kita nggak bisa langsung terima bullet-bullet yang belum di peer reviewed. Even with the peer review problems, we need to know the whole picture. Jadi, how do we do that? Preprints. Dan kita hanya bisa melakukan critical thinking untuk untuk bisa tackle challenge besar di negara maupun di dunia if we have all the information. Karena banyak orang jika mereka nggak bisa dipublish, disimpan doang. And kalau disimpan, we have an incomplete picture, and it will never have impact. Ini ada beberapa references, and terima kasih sudah mendengarkan sharing saya pada hari ini. Oke, terima kasih Mas Sandy ya. Jadi sedikit nanti kita tanya jawab setelah Pak Erwin presentasi ya. Tapi intinya bahwa research kalau kita cuma sekadar ikut arus, banyak lubang-lubang pengetahuan yang justru tidak disentuh. Sehingga kita tidak bisa melihat big picture, tidak bisa melihat keseluruhan. Sehingga tidak berguna juga untuk mengambil kesimpulan yang berguna bagi pengembangan masyarakat misalnya, improving our society. Secara ringkasnya itu. Saya ingin beritahu, di LIPI itu sudah diperkenalkan dalam Harteknas atau sebelumnya pada tahun 2019 misalnya tentang RIN ya, Repository Ilmiah Nasional. Itu menekankan sekali pentingnya open data, pentingnya preprints dan sebagainya seperti yang disampaikan Mas Sandy. Saya lihat penjelasan pada saat Harteknas 2019 baru di view 53 orang. Lalu tahun lalu diperkenalkan lagi. Ada di YouTube, di view oleh berapa orang coba? 21 orang selama setahun lebih. Jadi ini perlu usaha kita bersama untuk menguatkan gagasan ini karena masa depan Indonesia kalau menurut saya salah satunya juga dengan percepatan pertumbuhan pengetahuan dan lewat salah satunya lewat preprints yang tadi ditekankan oleh Mas Sandy. Oke, saya kira itu selanjutnya kita pindah dulu ya Mas Sandy ke Mas Erwin ini. Mas Erwin ini saya bacakan dulu akan membawakan topik tentang Matthew Effect. Nah ini ada yang menarik ya, efek bukan nama orang ini. Matthew Effect on Academic World. Efek Matthew pada dunia pendidikan atau dunia akademik. Nah, Dasapta Erwin Irawan, nama lengkapnya, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 1976. Pendidikan S1 di ITB tahun 94 di Teknik Geologi, berlanjut hingga lulus tahun S3 di tahun 2009. Nanti tolong diceritakan Pak Erwin, 2009 itu lulus dari mana gitu. Pak Erwin ini mengajar dan menjadi peneliti hidrogeologi, bidangnya adalah hidrogeologi di ITB. Temannya ini antara lain mungkin Pak Denny Juanda dan sebagainya ya. Sambil aktif mempromosikan sains terbuka di Indonesia, open science. Itu sedikit perkenalan, saya persilahkan Mas Erwin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi saya Erwin. Saya S3-nya di ITB, Pak Muhammad. Jadi saya adalah living proof that going to ITB is hard and coming out from ITB is even harder. Jadi jadi saya sejak masuk tahun 94 itu tidak keluar lagi sampai hari ini. Jadi itulah yang saya lakukan. Ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya akan menyampaikan materi ini. Ya. Jadi sebenarnya saya awalnya tidak tahu ya, bahwa fenomena yang sering kita pikirkan sebenarnya itu ada namanya bahkan gitu ya. Jadi ini kok jadi sebentar edit.
Ini malah kecoret, maaf, layarnya kecoret ini. Nanti bisa. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kita itu sering tidak berpikir bahwa satu fenomena itu ada namanya. Itu sering kita alami. Ya. Nah, nama Matthew Effect ini baru saya dapatkan ketika saya bergabung dengan organisasi yang namanya On Merit, ya. ONMERRIT. Jadi saya diminta oleh salah satu rekan saya di situ untuk menjadi anggota Dewan Penasehat. Ya, jadi ada satu organisasi internasional yang membahas tentang Matthew Effect ini. Ya. Jadi ketika saya dalami, begitu ya, saya ikut berbagai acaranya. Jadi rupanya Matthew Effect ini bahasa sederhananya adalah orang yang kaya akan makin kaya, orang yang miskin akan makin miskin. Gitu. Jadi itu adalah satu efek yang juga terjadi di dunia akademik. Rupanya, saya secara tidak sengaja begitu kita juga mengalami itu di dunia kampus kita, ya, terutama ini dunia pendidikan tinggi. Ya. Nah, kita juga sering dari sejak dulu kecil, ya, SMP, SMA, kita kenal ada namanya SMP, SMA favorit, ya, sekolah favorit. Ya, kebetulan saya waktu itu di Surabaya termasuk yang sekolah di sekolah-sekolah seperti itulah, ya, kategori seperti itu, SD sampai SMA. Nah, kita bisa lihat gitu bahwa sesuatu yang sudah difavoritkan sejak lama, yaitu tidak akan menjadi lebih kecil. Pasti dia hanya akan lebih besar, menjadi lebih bagus gitu, ya. Sekolah saya misalnya, ya, dulu SMA itu di SMA 2, ya, di Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, itu nggak akan menjadi lebih jelek gedungnya dibanding SMA yang angkanya lebih besar. Ya. Kan cirinya angka yang lebih besar itu dibangun belakangan. Jadi SMA favorit, sekolah-sekolah favorit itu tidak akan menjadi lebih jelek, gitu ya, karena perhatian itu sudah banyak difokuskan kepada sekolah-sekolah seperti itu. Nah, rupanya di dunia akademik pendidikan tinggi dalam hal ini itu juga terjadi, gitu ya. Jadi mestinya kan kita melakukan ini. Ya, yang tadi disampaikan oleh Sandi itu benar adanya, gitu ya. Jadi academic culture ya mestinya seperti ini, gitu ya. Jadi ini yang minimum, ya, bukan semuanya, tapi ini minimum. Jadi yang pertama, to only speak with data, ya, itu penting. Jadi bahkan jurnalisme aja sekarang sudah dituntut untuk berdasarkan data, gitu ya. Yang kedua, to disseminate knowledge, ya, jadi menyebarkan pengetahuan. Nah, masalah disseminate ini memang menjadi beda kemudian, ya, dibandingkan dengan publish. Jadi antara publish dengan disseminate mungkin tadinya menjadi satu, tapi sekarang menjadi berbeda ketika yang disebut publishing itu hanya terkait dengan publikasi di jurnal, gitu ya. Sementara diseminasi itu punya arti yang luas, ya, lebih luas dibanding publikasi jadinya sekarang. Berikutnya, to always confirm, ya, test and ask question. Jadi ini kan critical thinking tadi, ya, bagaimana kita terus bertanya, mengkonfirmasi, menguji, begitu ya. Jadi itu kemudian yang berikutnya acknowledge diversity. Jadi nah ini memang agak sulit, ya, terutama di kampus-kampus negeri. Ketika sebagian besar dosen yang bekerja di situ adalah alumni kampus itu sendiri. Jadi diversitas, ya, diversity itu tidak dipahami dan dilaksanakan, begitu. Terutama di bidang sains. Berikutnya, to develop writing instinct. Nah, ini juga penting ini. Jadi bukan writing skill menurut saya, tapi writing instinct, ya. Jadi bagaimana writing itu, menulis itu menjadi sebuah insting, ya. Jadi ibu dan bapak itu tidak perlu berpikir lagi, maka saya harus menulis, gitu. Artinya kan itu melibatkan definisi menulis secara luas, gitu ya.
Kemudian value the contents, not the cover. Ya, jadi ini penting. Tadi Sandy sudah menjelaskan bahwa preprint itu merupakan bentuk dasar dari sebuah hasil pemikiran sebenarnya. Jadi belum ada pengaruh nama jurnal di situ, belum dipengaruhi oleh impact factor dan seterusnya. Jadi preprint adalah bentuk asli. Ya. Nah, alih-alih bicara ini, yang kita bicarakan setiap hari ini, ada yang bisa menebak di sini ini ranking, gitu ya. Jadi hari ini konon katanya Webometrics merilis pemeringkatannya, gitu ya. Nah di sini kampus saya, kampus kami dan kampus Pak Muhammad itu nomor 10, gitu ya. Yang di atas itu ada banyak kan di atas kami. Nah kemudian kita jadi resah, kami jadi resah, ya kan? Jadi pembicaraan di grup dosen itu kemudian sepertinya hanya aktif ketika pemeringkatan ini dirilis, pemeringkatan apapun. Kalau itu dirilis maka ramai. Ketika tidak dirilis, maka hanya akan berisi exposure kegiatan saja, si ini melaksanakan ini, si itu melaksanakan ini acara, jadi cuman poster webinar saja setiap hari. Yang ini tidak pernah kita bahas, gitu ya. Nah, jadi ini terus-terusan yang kita bahas, gitu ya. Masalah siapa di atas siapa tahun ini, tahun kemarin dia ada di mana, sekarang naik, kemudian yang merasa tadinya di atas merasa turun, terus apa yang salah, kan begitu ya. Jadi terus saja begitu. Nah, maka ini menjadi tidak bisa dihindari. Ya, jadi saya menggambar ini mestinya sebuah lagu ya, judul Black Hole Sun ini sebuah lagu dari grup yang namanya Soundgarden tahun 94, ini hit sekali, jadi Black Hole Sun. Jadi di situ dikisahkan bahwa seringkali kita itu nggak sadar bahwa seolah-olah kita mengejar matahari, mengejar benefit dari matahari, ya, manfaat dari matahari. Tapi ternyata sebenarnya kita itu terhisap lubang hitam, gitu. Terhisap lubang hitam, gitu. Nah, jadi ini menarik. Kadang-kadang tadi Sandy sudah menjelaskan, kita itu seringnya go with the flow. Jadi aliran kemana kita ikut. Senior kita bilang apa, kita ikut, gitu ya. Jadi pemahaman tentang akademik pun sebenarnya tidak sepenuhnya bersih dari urusan umur, ya. Birokrasi dan aristokrasi sebenarnya tidak lepas dari situ, karena apa yang disampaikan oleh mentor kita itu pasti akan kita lakukan, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ini yang kita dapatkan, gitu ya. Jadi kembali lagi ke fenomena yang saya jelaskan di awal tadi, ya, bahwa kampus-kampus besar, ya, kampus-kampus yang ini, gitu ya, yang terlihat di sini, gitu ya, mayoritas kan kampus negeri, gitu ya. Mayoritas kampus negeri, beberapa di antaranya dimulai sejak zaman Belanda, kemudian mayoritas memiliki keuntungan, ya, accumulated advantage, ya. Jadi keuntungan yang terakumulasi dari dapat hibah tanah dari sejak zaman Belanda dulu, dapat hibah tanah dari pemerintah, dapat lokasi yang paling baiknya, begitu ya. Kampus kami mungkin tidak akan bisa dapat hibah planetarium di Boscha kalau bukan kami adalah kampus engineering tertua di Indonesia. Kebayang ya? Jadi itu sudah sebuah contoh juga, itu ilustrasi bahwa kampus-kampus besar, kampus-kampus tua itu hanya akan menjadi lebih besar. Sementara kampus kecil hanya sedikit yang kemudian menjadi besar, yang mayoritas akan mati, begitu ya. Di sisi lain terkait dengan masalah funding, ya, masalah lab support di sini ya, insentif, research staff, ya, itu mayoritas itu dialirkan ke kampus-kampus besar. Nah, ini boleh dicek ini. Bagi ibu dan bapak warga kampus besar, tolong dicek, gitu ya. Bagi yang kecil pun tolong dicek. Anggaran kita itu pasti bumi dengan langit, ya kan? Bahkan anggaran di kampus-kampus besar itu masih ada tambahan untuk bisa meningkatkan ini, misalnya
kualitas dosen, sampai ada namanya rekrutmen dosen tidak tetap, kemudian tambahan-tambahan insentif ketika publikasi, itu kan semua pancingan-pancingan yang sebenarnya tujuan akhirnya itu masalah itu tadi ya, pemeringkatan, reputasi, dan hal-hal yang sifatnya bisa jadi itu bisa mendistorsi keputusan-keputusan kita di kampus ya, juga di level negara. Gitu. Jadi kembali lagi di gambar ini, kampus besar di bagian atas itu akan hanya makin besar, gitu ya, karena semua funding itu diarahkan ke mereka, gitu. Ya, saya dulu di periode tahun 2001 sampai 2000 sampai 2004 itu aktif membantu Dikti karena diajak mentor saya di kampus program-program pengembangan kampus ya, dari SEMIQ, TPSDP, ada dulu ada program kompetisi kampus ya, saya lupa namanya. Itu saya masuk dalam satu komite yang mereview gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebagai satu contoh saja bahwa kampus-kampus itu memang ada yang dapat perhatian lebih dibanding kampus yang lain, gitu ya. Nah, itu akan hanya mengakibatkan sekali lagi kampus yang sudah ada lebih dulu mendapatkan accumulative benefit ya, accumulative advantage yang kemudian itu hanya akan bisa menggerakkan kampus itu lebih ke atas lagi, begitu. Ya, sementara yang kampus yang lain itu akan bisa surut bahkan mungkin mati. Gitu ya. Nah, jadi keputusannya bagaimana? Bagaimana kita bisa berubah dari pola pikir seperti ini, gitu, yang hanya ramai urusan pemeringkatan, tapi urusan academic culture sendiri tidak sering dibahas, begitu ya. Itu apa? Gitu ya. Nah, itu kemana kita pergi? Itu tergantung kita. Ya. Ibu dan Bapak pembuat policy di Jakarta itu kan bagian dari kita juga. Pada satu periode, mereka kan juga kita. Gitu ya. Dosen biasa, dosen muda, punya masalah keuangan dan lain-lain yang akhirnya kita itu dengan gigih gitu ya, kemudian bisa survive ya, bisa bertahan hidup sampai kemudian bisa berperan ya di dalam pembuatan kebijakan. Tapi sebelum itu kan mereka seperti kita. Jadi oleh karena itu saya tanya kembali bahwa kemana kita pergi? Itu tergantung Ibu dan Bapak semua di sini. Apakah kita hanya ikut arah air tadi ya, go with the flow, atau kita ingin tidak harus against the flow sebenarnya. Tapi bagaimana agar kita bisa meredirect the flow, agar kita bisa sampai ke laut, begitu ya, dari gunung ya kalau kita sungai. Demikian Ibu dan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa ke diskusi ya. Baik. Ya, terima kasih Mas Erwin. Saya kehilangan jejak tombol mute saya ini. Oke. Iya, jadi memang itu permasalahan ya, yang besar jadi lebih besar, tapi kalau yang kecil ikut yang besar malah jadi nggak besar-besar juga. Yang kecil itu sebetulnya punya potensi juga untuk besar, mudah-mudahan, tapi dia harus redirect the flow misalnya tadi ya. Kita sampai pada tanya jawab, silahkan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat atau langsung open mic. Ada fasilitas untuk raise hand di situ ya. Nanti saya bisa tunjuk kalau mau raise hand dulu. Di sini kebetulan saya lihat di chat itu tidak ada pertanyaan ya. Mungkin Mas Erwin atau Mas Sandy bisa baca karena saya sempat terlempar. Mungkin yang di atas itu tidak terbaca. Tapi rasanya tidak ada Pak, belum ada ya, rasanya betul. ya, belum ada betul. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin bisa Mbak Hilya dulu dengan Mas Didik Utomo misalnya gitu ya. Atau saya saja dulu lah ke Mas Erwin dulu lah, nanti yang lain bisa silahkan ke Mas Sandy ya. Baik, Pak. Tadi kan disebutkan memang fenomenanya itu ketika
kayak kalau di Surabaya tadi SMA 2 ya, Mas Erwin ya. Kalau di Bandung itu SMA 3 Bandung misalnya ya. Itu di zaman angkatan saya itu, angkatan 73 misalnya, itu 7 tahun di atas saya. Itu mayoritas memang banyak ke ITB mengalahkan semua SMA yang lain. Pada zaman saya itu 100 sekian orang masuk ITB. Seperti pindah kelas ya, Pak? Iya, seperti pindah kelas. Makanya nama panggilan kecil saya, karena teman SD akhirnya masuk SMP yang sama, teman SMP masuk SMA yang sama, lalu akhirnya di ITB. Panggilan masa kecil saya masih terpelihara, bukan saya memperkenalkan dengan nama masa kecil sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang tidak mau universitas kecil itu menjadi kecil saja, kalau bayangan Mas Erwin itu seperti apa? Baik, Pak. Jadi kalau menurut saya begini ya. Jadi yang menjadi penyebab utama ya, akar dari kenapa kampus kecil itu seringkali tidak bisa menonjol, gitu ya. Bisa jadi, ya. Ini dugaan saya dari hasil berkomunikasi dengan dosen berbagai kampus di WhatsApp group ya. Itu menurut saya masalah kepercayaan diri dan kreativitas. Ya. Jadi kampus kecil itu cenderung mengikuti aliran kampus-kampus besar. Gitu. Ya. Terlepas dari bahwa yang disebut kriteria kampus sukses itu semuanya dimiliki oleh kampus-kampus besar itu ya, terlepas dari itu sebenarnya. Tapi kampus kecil ini menurut saya masih kurang ya mendevelop itu, Pak, mengembangkan local knowledge ya, kurang pede begitu. Ya, contoh begini, akhirnya ya. Ya, contoh misalnya begini, Pak. Betul. Contoh saja begini, ini satu ilustrasi. Di Indonesia ini yang namanya program studi geologi tidak ada yang memiliki ciri khas berbeda. Ya. Kenapa? Karena semuanya merujuk kepada program studi teknik geologi ITB atau UGM. Ya, jadi tidak punya ciri khas. Jadi yang disebut geologi dimanapun di Indonesia ini pasti fokus ke industri migas, sudah pasti. Ya. Sementara yang disebut geologi, misalnya di Universitas misalnya Patimura, kebetulan ada juga di sana ya, itu mereka sebenarnya banyak sekali resources yang bisa menjadi keunggulan program studi geologi itu, Pak. Nah, ini sebagai contoh saja, gitu ya. Jadi menurut saya akar masalahnya ada di situ, Pak. Gitu menurut saya, Pak. Jadi kalau mereka bisa mendevelop itu ciri khas, maka mestinya bisa, walaupun maka janganlah menyontoh kampus besar di segala sisi. Itu penting itu, karena kampus besar itu sudah punya akumulatif advantage. Nggak mungkin ITB itu dapat planetarium kalau kami itu tidak lahir di tahun 59. Tidak mungkin itu. Ya, zaman sekarang tidak akan mungkin ada universitas mengajukan grant untuk mendapatkan planetarium baru. Nggak mungkin menurut saya, gitu ya. Begitu mungkin, Pak Muhammad. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mas Dedi dari UGM, Universitas Galuh ya. Itu dalam dunia publikasi, Matthew Effect itu juga nyata. Ini mungkin kalau mau diperjelas silahkan, Mas Dedi. Maksudnya dalam dunia publikasi itu seperti apa? Itu ada Matthew Effect ya. Tapi kalau tidak, Mas Erwin bisa langsung menjawabnya. Ini pertanyaan dari Dadi Universitas Galuh, ternyata dari mana? Bukan dari Google Form. Dari Google Form. Oh ya, dari Google Form ya, bagus. Ya, silakan Mas Erwin. Jadi ya. Yang pertanyaannya adalah Dadi dari Universitas Galuh. Galuh itu kayaknya di Garut. Ciamis, Pak. Ciamis ya, oke. Ciamis, ya. Ya, silakan. Galuh rasanya Ciamis ya. Ya. Baik, menurut saya memang itu terjadi. Ya. Begini, Pak Muhammad dan Pak Galih ya, tadi siapa Pak?
yang Pak bertanya Dadi, Pak Dadi. Pak Dadi, oke. Dadi dari Universitas Galuh. Ya, ini pengalaman saya Oke. sendiri Pak Dadi. Ya. Saya tidak mungkin bisa membelanjakan uang negara hampir 4.000 US dollar hanya untuk mempublikasikan 3 makalah. Tidak mungkin itu terjadi kecuali saya ada di kampus besar. Ya, jadi saya terus terang ini Pak Muhammad, saya dalam 2 bulan belakangan ini membelanjakan uang negara hampir 4.000 US dollar untuk menerbitkan 3 makalah, ya, dengan berbagai motivasi yang menurut saya motivasinya lebih banyak ke administrasi. Ya, jadi itu merupakan ciri khas dari preprint menurut saya. Jadi preprint itu lepas dari urusan itu, mampu membebaskan diri dari urusan itu, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, kenapa itu bisa terjadi? Karena untuk bisa open access kita harus membayar, ya kan? Memang ada banyak jurnal yang tidak perlu membayar ya open access, tapi yang masuk kategori ternyata sudah dimonopoli oleh jurnal-jurnal yang tadi ya, yang harus berbayar untuk bisa open access. Ya, itu sudah dimonopoli. Ya, jadi akibatnya ketika dulu non open access ya, itu merupakan era pembaca yang harus bayar, itu sebuah komoditas. Sekarang pun open access itu menjadi komoditas. Gitu ya. Jadi tidak bisa lepas dari industri, gitu loh Pak. Nah, tapi tetap saja masalah uang yang dibelanjakan itu, ya, itu memang menurut saya kalau orangnya bukan saya, maka saya akan menceritakan itu dengan intonasi positif, gegap gempita bahwa negara mendukung penelitinya 100%. Kalau yang bilang bukan saya. Ya kan? Tapi karena yang bilang bukan saya, yang bilang saya, maka saya mencoba menyampaikan bahwa uang seperti itu mestinya 40 juta itu mungkin bisa berarti sebuah alat mungkin pengukur permeability test untuk Universitas Galuh Teknik Sipil. Ya, begitu ya Pak Dadi ya. Jadi betul itu terjadi. Dan memang itu ya harus kita kurangi ya, dengan cara orang-orang seperti saya yang punya kesempatan seperti itu, yang nggak perlulah terlalu membawa nuansanya ke arah dukungan negara dan seluruhnya gitu. Tidak perlu ke nuansa itu. Ini masalah nuansa kita memenuhi kewajiban administrasi saja menurut saya gitu ya. Jadi intonasinya harus dirubah agar pemahaman kita itu jadi berubah juga begitu Pak. Demikian mungkin itu dari saya Pak. Sementara itu oke. Mas Sandy ada tambahan? Enggak dulu Pak Muhammad. Sementara, oke. Di sini ada ini nih kaitannya mungkin ini bisa ke arah Matthew effect, bisa juga kaitannya dengan tadi preprint yang oleh Mas Sandy. Bagaimana nasib jurnal kecil gitu ya untuk yang dengan idealismenya sebetulnya baik, tapi dia belum dikenal dan sebagainya. Lalu ada sistem akreditasi jurnal dan lain-lain itu. Itu dampaknya nanti terhadap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Karena kadang-kadang jurnal besar seperti tadi disebutkan oleh Mas Sandy itu sudah punya, kami arahnya ke sana, tren penulisannya juga ke sana, sehingga orang yang mempublish di sana juga akan mengikutinya, gitu kan ya. Silahkan Mas Sandy, atau mungkin ada hal-hal lain yang terkait dengan itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Jadi betul sekali bahwa karena pengelolaan jurnal itu sebenarnya yang kita namakan zero sum game. Zero sum game di mana kalau saya dapat paper untuk saya publish di jurnal saya, maka lawan saya nggak dapat. Dan terutama di Indonesia, di mana kita punya pendanaan untuk riset dan teknologi itu sangat kecil dibanding beberapa negara lain. Ini sudah kita resources-nya sedikit, kita sebar tipis sekali kepada semua jurnal-jurnal. Jadi memang di dalam kita niat
niatnya baik, tapi secara pragmatis, ujung-ujungnya karena kita zero sum game, nobody survives. Menurut saya itu adalah the future of Indonesian publication kalau kita tidak mengubah sistem tersebut. Jadi kita benar-benar di-push di saat ini untuk publish di jurnal-jurnal, bukan cuma di Indonesia, tapi di luar. Tapi di Indonesia kita resource-nya saking sedikitnya, kita karena ada zero sum game, everybody loses. Jadi menurut saya, one of the things yang kita perlu lakukan di Indonesia adalah benar-benar kita evaluasi apakah kita punya model of publication seperti ini yang diterapkan di luar negeri, apakah sustainable di konteks Indonesia. Dan salah satunya menurut saya, the only way kita bisa maju di Indonesia, mau dari segi publikasi, mau dari segi research apapun, adalah we need to collaborate. Karena di soal pendanaan aja, ini adalah salah satu example yang saya suka pakai. Karena pendanaan, dan saya paling gak suka bicara tentang pendanaan, to be honest. Tapi memang ini pragmatisnya, we have to talk about this gitu, if we actually want to survive. Di luar negeri, setiap grup atau setiap orang itu mendapatkan, misalnya kamu dapat mobil, silakan jalan kepada lokasi yang perlu dituju masing-masing. Kalau di sini, karena kita punya resources-nya begitu, ini contohnya, saya dapat setir, Pak Erwin dapat ban kiri, Pak Muhammad dapat ban kanan. We cannot survive unless we come together and we collaborate. Menurut saya itu adalah salah satu bagian. Salah satunya. Exactly. Karena kalau kita terus seperti sekarang, apa yang akan terjadi? We cannot generate viable research. Karena ujung-ujungnya bukan cuma dalam halnya publikasi, melainkan reviewer pun, intellectual contribution pun juga zero sum game. Kalau seseorang itu mereview artikel dari jurnal saya, maka it's less time buat orang tersebut review buat jurnal lain. Apalagi waktu yang di loss, misalnya orang submit, ditolak. So it's a big waste of time. Jadi menurut saya apa yang kita perlu lakukan, kita perlu push untuk policy di mana collaboration is rewarded. Bukan cuma dua jurnal yang unggul. Tapi kalau kita mau bersaing, bukan cuma Indonesia, melainkan sama everyone in the research landscape di dunia, we have to come together. Menurut saya seperti itu sih, Pak Muhammad. Ya, terima kasih, Mas Hendy. Ini kebetulan ada yang raise hands, langsung saja open mic, langsung bertanya. Ya, terima kasih. Selamat sore, Pak Muhammad, Pak Erwin dan Pak Sandy. Ya. Mohon maaf, saya off cam ya, karena sinyalnya kadang-kadang kurang bagus nih. Iya, kadang-kadang terlempar. Gini Pak, jujur dari awal tuh saya kadang-kadang di Indonesia tuh ada dikotomi. Ada PTS, ada PTN. Belum lagi nanti dikotomi kementerian, ada Kementerian Agama, Kementerian Dikbud. Terus di BAN PT pun ada peringkat-peringkatan. Nah, permasalahannya itu akan menjadi makin besar ketika seperti tadi Pak Erwin nyatakan bahwa ini adalah Matthew effect yang sangat sistematis lah. Ini yang dibuat oleh kebijakan. Jadi saya juga bingung, terutama di kami tuh boleh katakan saya dari STIA Menara Siswa di Bogor, di daerah kabupaten pinggiran pula. Jadi ya tadi akses segala macam, pendanaan segala macam itu kadang-kadang ya mohon maaf dosen pun berusaha sendirilah dengan segala kapasitas yang ada. Ya, jadi wajar kalau kadang-kadang untuk publikasi aja kita harus collect uangnya dulu segala macam ya kan. Untuk akses yang lebih besar kita harus fight-nya lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaan adalah ini mungkin nanti bisa dijadikan semacam bahan ajuan mungkin kalau misalnya Pak Erwin atau Mas Sandi bisa connect ke atas ya ke pemerintahan pusat. Ini strategi apa yang bisa dipakai yang untuk meminimalisir lah kondisi seperti ini. Karena ya tadi apalagi dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, ya jujur saja banyak PTS kecil kolaps tanda kutip ya kan. Itu di Indonesia. Belum lagi tadi Pak Mas Sandy bicara tentang sum zero nah itu. Nah, jujur itu kami akui Pak. Itu kami akui. Jadi ya udah, lu mau hidup, lu kudu fight. Lu nggak mau hidup, ya mati aja lu sendiri gitu. Atau mati suri.
Nah itu aja. Jadi pertanyaan saya adalah strategi apa yang Bagaimana strateginya? Ya, untuk oke. meminimalisir Terima emerging effect. kasih. Terima kasih. Oke, Mas Hengki. Sebelum saya serahkan ke Mas Erwin atau nanti Mas Sandy, kemarin kebetulan Pak Nizam, Dirjen Dikti menyampaikan di Cina jumlah universitasnya separuh dari universitas di Indonesia. Tapi jumlah mahasiswanya 6 kali dari mahasiswa di Indonesia. Artinya akhirnya seperti yang disampaikan Mas Sandy tadi, kerjasama termasuk juga jangan-jangan merger antar universitas kecil itu untuk menjadi besar gitu. Jadi kok di Indonesia yang mahasiswanya 1/6-nya, jumlah universitasnya 2 kalinya dari Cina gitu. Oke, silakan Mas Erwin. Diteruskan. Untuk pertanyaan Mas Hengki tadi. Ya. Menurut saya begini ya, Mas Hengki. Sekali lagi, saya pasti bias di sini. Kenapa? Karena saya tidak pernah hidup di situ. Gitu ya. Saya itu lahir besar di ITB, Pak. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, gitu ya. Tapi menurut saya memang perlu ada tadi ya, masalah merger, masalah kemudian ketika kita ingin mendirikan perguruan tinggi dan seterusnya, itu memang harus punya latar belakang lain yang lebih mungkin yang lebih luas begitu ya. Karena seringkali pendirian universitas itu terlihat menarik di depan, tapi ketika sudah berjalan dan nanti di akhir itu memang jadi tidak jadi sumber dayanya akan sangat berat gitu ya. Tidak sesuai brosur gitu istilah saya. Nah, jadi itu memang itu terjadi. Mestinya dipikirkan lebih matang. Tapi ketika sudah terjadi, itu saya menangkap begini Pak Hengki ya. Ada universitas-universitas besar, termasuk kampus saya, itu selalu menggunakan kata kunci agility katanya. Ya, jadi bagaimana agar satu universitas itu menjadi lincah begitu ya untuk menanggapi berbagai kondisi dari luar, begitu termasuk COVID. Nah, sudah terbukti tidak lincah. Ya, jadi universitas-universitas besar, kampus-kampus besar di Indonesia ini sudah terbukti tidak lincah. Nah, jadi akibatnya maka Pak Hengki ini mestinya universitas kecil itu bisa menangkap itu, Pak. Jadi lebih lincah begitu ya. Karena sekarang ini apalagi dengan kondisi COVID itu kan sebenarnya usaha pendidikan ini aturannya lebih banyak yang dipermaklumkan gitu ya, dan dikoreksi aturannya ya, termasuk kuliah online dan lain-lain. Yang tadinya kan kita kuliah itu harus ada tatap mukanya, Pak. Kelas jauh aja nggak boleh, Pak. Sekarang kita setiap hari kelas jauh. Betul ya. Nah, jadi mungkin itu menjadi salah satu kata kunci, Pak, agility dari kampus kecil itu untuk bisa terus survive menurut saya. Tapi mohon maaf, ini pasti bukan jawaban yang terlalu pas begitu ya, karena saya nggak pernah ada di situ. Gitu. Ya, terima kasih Pak Erwin. Mas Sandy, karena jadi ini terkait juga tadi yang disebut kalau yang disebut Pak Erwin itu kan akhirnya tadi disebut oleh Mas Sandy banyak lubang-lubang pengetahuan yang sebetulnya tidak disentuh. Kenapa tidak menyentuh itu? Lalu yang disebut sebagai locally relevant knowledge ya Pak Sandi tadi. Gimana? Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Hengki. Maaf boleh tanya lagi, Pak Hengki itu dari mana tadi? Universitasnya? STIA ya, STIA di daerah Bogor. Bogornya juga kabupaten kalau nggak salah. Betul Pak. Of course. Pinggiran. Yeah. Nah, saya ingin reinforce bahwa Pak Hengki dan universitas yang lokasinya di Kabupaten Bogor itu memang best equipped untuk handle problem-problem bukan cuma di luar tapi especially di Kabupaten Bogor. Karena seperti yang dikatakan Pak Erwin nggak pernah tinggal di sana, saya pun juga nggak pernah tinggal di sana. Jadi universitas dan research dan pengembangan ilmu pengetahuan di universitasnya Pak Hengki itu penting sekali to also handle local issues. Jadi pertama itu saya katakan bahwa your university is very important karena kita butuh locally relevant knowledge. Tetapi kedua untuk survive, strateginya, kita tahu bahwa kalau kita sudah bahas strategi di Indonesia itu agak susah ya. Karena bisa
Jelimet. ribet. Iya, Jelimet. betul sekali. Cuman menurut saya seperti ini. Saya setuju dengan, saya suka sekali dengan yang tadi apa yang dikatakan sama Pak Muhammad. Kita nggak bisa, we have to pool our resources together. Itu nggak bisa dipungkiri karena misalnya resources saya nggak cukup, resources orang nggak cukup, dengan kita bisa sinergi, kita dua-duanya bisa survive. Secara prakteknya, secara detailnya, saya nggak tahu, cuman menurut saya benar, kata kunci untuk kita bisa survive negara ini adalah team science dan collaboration. Saya kasih contoh. Ada satu organisasi saya kasih contoh. Saya kan dari bidang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri kan. Ya. Pembiayaan untuk melakukan riset pencegahan bunuh diri itu dikit sekali, minim sekali. Hampir tidak ada. Tetapi kita tahu bahwa bunuh diri adalah suatu kasus yang adalah problem yang cukup besar di Indonesia. Ya. Mental health juga. Kita depresi, kita anxious cukup tinggi di Asia Tenggara kan. Nah, tetapi karena nggak ada yang punya resources yang cukup, saya melakukan satu studi, itu partisipannya nggak cukup. Rekan saya melakukan studi, partisipannya nggak cukup. Jadi no knowledge ever gets made. Nah, ada satu organisasi namanya Psychological Science Accelerator. Ini kebetulan saya pakai contoh psikologi ya, Pak. Ya. Organisasi tersebut, itu mereka tahu bahwa not everybody punya resources yang cukup. Bahkan saya bisa bilang universitas manapun juga, mau dari UNSW, mau dari Harvard pun, nggak ada satu lab yang resourcesnya cukup untuk menjawab pertanyaan yang memang as wide and as deep as we need it. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat satu grup, Psychological Science Accelerator, dan isinya ada bahkan 500-600 lab. Tetapi bareng-bareng, mereka semuanya collect data, dan mereka semuanya menjadi co-author. Jadi satu paper itu co-authornya itu bisa sampai 500-600. Tetapi data yang mereka hasilkan itu valid, powernya tinggi, dan bisa dipublish dengan quote-unquote tempatnya cukup baik menurut Metric Journal. That's another talk gitu. Cuman itu membuktikan bahwa team science works. Kemarin ini mereka melakukan satu studi, apa strategi yang bisa dilakukan agar orang tidak begitu merasa stres di masa pandemi ini. Right? Ini satu hal yang kita semuanya cukup relevan kayaknya. Mereka mendapatkan 21.000 partisipan. Wih. Dan itu akhirnya dipublish di Human Nature Human Behavior. Jadi kita jangan selalu pikir bahwa sains itu ada satu framework sains yang namanya lone genius model, di mana setiap saintis itu harus genius semua. Setiap orang research programnya masing-masing. It's not gonna work. Terutama di Indonesia yang resource-nya sebegitu dikit. Kita harus come together. Kita publish together, kita menjadi co-author together, dan kita menghasilkan sains yang real yang akhirnya bisa dipakai. Jadi networking and collaborations is the key to moving forward di Indonesia menurut saya, Pak. Oke. Iya. Terima kasih Mas Hendy. Ini ada pertanyaan menarik. Do you really think, ini untuk Mas Erwin, tapi kalau Mas Erwin lagi sibuk bisa dijawabkan oleh Mas Hendy, tadi ada pesan seperti itu. Do you really think that scientific achievement exhibits a Matthew effect? Yes, 100% yes. Bahkan 1000% saya bisa katakan absolutely yes. Mau dari segi manapun, mau dari kita sebagai researcher pribadi gitu. Sekali kita publish di jurnal yang baik, more people want to collaborate with us. Lebih banyak orang mau kolaborasi dengan kita. Kita mendapatkan grant lebih gampang, soalnya untuk kita apply grant kita harus tulis publikasinya kita di mana aja kan. Dan dikontak lagi oleh jurnal lain yang baik juga nantinya kan. Exactly, bahkan kalau cukup tinggi. Publish di saya segala macam gitu. Betul sekali Pak, bukan kita yang cari jurnal, melainkan jurnal yang cari kita. Kalau udah cukup tinggi gitu. Kita sudah punya koneksi dalam, di mana orang kita bisa kontak dengan editornya langsung, menurut kamu ini kalau saya publish di sini oke nggak? Jadi there's a lot of Matthew effects, mau dari manapun, mau dari universitas. Everything. Give me one example and I will tell you bahwa itu ada Matthew effect. All of it itu pasti ada Matthew effect-nya. Karena kalau kita publish paper lebih banyak, bukankah citasi kita juga makin banyak? Kita semakin banyak citasinya, semakin gampang buat kita publish paper.
Jadi Matthew effect bukan cuma yang naik semakin naik, tapi itu merupakan satu siklus. We're constantly going up and up and up. Makanya research inequality itu suatu hal yang menurut saya it's very very real. Itu sama aja kayak ekonomi, yang kaya jadi semakin kaya, miskin jadi semakin miskin. Karena it's a zero sum game. Jadi we have to think about how do we break this cycle. Salah satunya we work together. Jadi yang tingkatnya di sini kerjasama. And we all get the same rewards. Ya. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya juga tantangan untuk universitas besar itu, saya sering bilang, mestinya bayangannya jangan menjadi pesawat jet, tapi menjadi lokomotif. Lokomotif menarik gerbong. Dan ketika menjadi lokomotif, banyak hal yang diperoleh dari lingkungan yang lebih, yang tadi disebut locally relevant knowledge. Ketika kita naik pesawat jet, kita akhirnya mengikuti perkembangan tercepat di dunia, tapi tidak relevan jangan-jangan dengan di universitas. Jadi untuk yang besar pun sebetulnya itu ada tantangan untuk akhirnya menjadi lebih memberikan makna pada lingkungan yang lebih nasional atau lokal. Itu menurut saya itu satu hal yang akhirnya itu makna sebetulnya kan, tidak sekedar nanti mahasiswanya banyak yang postdoktoral di berbagai negara di dunia gitu kan ya, tidak cuma itu gitu kan. Jadi banyak hal, termasuk tadi yang dari sedikit komentar apa yang disampaikan oleh Mas Erwin. Kalau Mas Erwin mau menambahkan dan sudah on, silahkan. Itu mengenai mengikuti yang besar gitu ya. Sebetulnya mulailah yang tidak besar ini, yang merasa belum besar, tidak lagi sekedar mengikuti, tapi lihatlah sekitar kita dalam konteks yang lebih luas. Sayangnya panduan, saya ingin cerita ini Mas Hendy, ada panduan untuk pengembangan program studi dari Dikti. Itu di situ ada kotak mulai dari peraturan SN Dikti, terus segala macam ke bawah dan lain-lain, nanti ada lembaga akreditasi segala macam. Apa yang saya lihat? Itu box tertutup Indonesia. Tidak didorong untuk misalnya melihat program studi sejenis di luar negeri misalnya. Tidak ada sama sekali di panduan itu. Atau melihat scientific society untuk kimia misalnya yang di luar negeri, American Chemical Society misalnya. Seperti apa arahnya untuk menangani lokal problem, termasuk Royal Society of Chemistry untuk misalnya kegiatan pendidikan yang ke masyarakat, itu yang disebutnya apalah, ada katanya pendidikan itu harus ada kegiatan semacam kerja praktek di masyarakat. Akhirnya program studi Indonesia kalau lihat panduan perguruan Dikti, itu lihat peraturan Indonesia, apa Indonesia, segala macamnya Indonesia, jadi tata aturan Indonesia, jadi tidak melihat dalam konteks yang lebih besar untuk bermasalahkan. Pak Mas Erwin tambahan tadi mengenai Matthew effect di dunia ilmiah, apakah betul terjadi gitu? Tadi kalau 1000% kalau Mas Hendy. Iya Pak, jadi memang itu terjadi ya dengan contoh ini misalnya yang ditanyakan oleh Bu Diana di chat ya. Jadi masalah dulu ada surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti mungkin di awal 2000-an ya, kebetulan dari kampus saya beliau memang menerbitkan surat edaran yang mewajibkan masalah publikasi itu ya. Nah sebenarnya kalau saya berpikir kalau pada satu titik sebenarnya tidak ada masalah dengan itu sebenarnya ya kan. Ya. Yang jadi masalah ketika yang kita pikirkan hanya itu, itu loh yang jadi masalah itu, ya kan? Jadi ini menjadi lebih buruk ketika ibu dan bapak dosen ya yang dari kampus kita, dari kampus-kampus besar itu memang kemudian merepresentasikan dirinya sebagai orang-orang yang bisa mencapai reputasi sesuai kriteria negara gitu dan internasional gitu tanpa memberikan konteks gitu loh Pak. Seolah-olah contohlah saya
ikuti apa yang saya lakukan, maka Anda bisa jadi saya. Gitu. Ya. Ya, jadi itu yang saya mencoba mengamati begitu ya, karena saya sudah hampir 50 usianya, jadi sudah harus lebih banyak mengamati ini orang begitu ya. Nah, itu tercermin juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika kita menyampaikan, hey, saya baru terbit gitu ya, makalah. Itu berhenti dengan pengumuman misalnya, saya sudah terbit makalah di jurnal Q1, impact factor sekian, sudah selesai, titik begitu. Makna dari apa yang ditulisnya tidak Pak. diangkat gitu kan ya. Betul sekali. Jadi makna, latar belakang kenapa dia melakukan itu dan seterusnya tidak pernah diangkat. Jadi seolah-olah kita itu memang willingly ya. Demi ukuran, Pak. Betul. Matrix. Jadi, betul. Nah, kita itu willingly menyediakan diri kita untuk ke arah situ semua jadinya gitu. Ya. Jadi tidak ada, ketika ada orang mungkin seperti yang hadir di sini bilang misalnya, saya baru terbit makalah ya, nggak dijelasin itu diterbit di mana, tapi lebih dijelaskan, saya itu makalahnya tentang ini, dan seterusnya, maka akan bagus kalau di Indonesia itu bisa menggunakan cara seperti ini misalnya. Itu jarang sekali, Pak. Jarang sekali ditemukan. Jadi akibatnya persepsi orang terhadap keberhasilan patronnya itu ya Bapak Ibu itu gitu kan Pak. Orang-orang seperti Sandi yang bisa membina inisiatif tentang kesehatan mental misalnya, itu menjadi tidak terkelewat Pak begitu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Erwin pernah lihat gambar tentang ini enggak ya? Paku, tentang orang yang mengikuti matriks itu. Ada kalau ukurannya adalah dari bahan baku besi itu, ukurannya adalah jumlah, maka dibuatlah paku yang kecil-kecil, tapi banyak sekali. Ketika ukurannya berat paku, maka yang dibuatlah ukurannya besar, tapi sedikit. Padahal yang dibutuhkan paku ukuran sekian di antara itu. Akhirnya apa yang kita lakukan tidak memberi makna, gitu Pak. Ya. Saya pernah lihat. Ya. Pernah lihat ya, ada gambar itu juga tentang, saya lupa tentang open science, tentang apa ya? Tentang itu, tentang yang kata-kata seorang peneliti itu yang disampaikan oleh Pak Erwin itu, ketika suatu ukuran itu menjadi tujuan, maka ukuran itu tidak ada artinya lagi. Ketika apalah namanya ada siapa. Jadi akhirnya memang dari ini waktunya sudah hampir habis ya. Saya bisa sampaikan apa yang disampaikan Mas Erwin dan itu dengan kesimpulan singkat saja, tidak bisa, sisanya silakanlah ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Itu artinya adalah bahwa tadi Mas Erwin yang dari Mas Erwin, publish itu tidak berarti disseminate. Disseminate itu artinya menyebarkan pengetahuan. Ya. Publish itu belum tentu berarti disseminate. Padahal tujuan awal publish itu adalah disseminate. Ya. Dan setelah itu adalah value dari riset kita. Nilai kita melakukan itu untuk apa? Untuk tujuan jangka panjang. Kenapa? Background saya itu sudah persis sama. Jadi dari Dreamworks menjadi Paperworks begitu. Jadi itu akhirnya. Itu kehidupan kita. Ya. Dan dari Mas Sandy tadi, ketika kita berfokus pada sesuatu tanpa melihat big picture-nya, akhirnya yang kita dapatkan adalah sesuatu yang terlalu sempit untuk bisa memberi makna dan apalagi mengimprove society. Gitu ya. Jadi kita akhirnya harus melihat lebih menyeluruh dan akhirnya bisa tumbuh itu lewat kerjasama. Kalau ketika kita bekerjasama, kita mendapatkan insights baru dari teman kerjasama kita. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan, saya kira tidak bisa saya sebutkan semua. Mungkin satu kalimat terakhir dari Mas Sandy, nanti selanjutnya satu kalimat terakhir, 1-2 kalimat lah dari Mas Erwin, silakan Mas Sandy. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk panitia untuk mengundang saya pada hari ini. The future of research in Indonesia is collaboration. Bukan satu orang menonjol, bukan satu grup menonjol, melainkan semakin banyak kita bisa berkumpul, dan ini sudah terbukti dari Pak Erwin dan saya mengadakan acara
Advancing Science in Indonesia tahun 2019. Sekarang kita kumpul, we're much more powerful. Come together. Come together. Iya, seperti itu, Pak. Terima kasih, Mas Sandy. Pak Erwin, silakan. Terakhir 1, 2, 3 kalimat. Ya, terima kasih Pak Muhammad, kemudian para panitia ya, dan Mbak Hilya dan Mbak Diana di sini. Terima kasih sudah menyelenggarakan acara yang sampai keempat ini yang terakhir. Mudah-mudahan acara ini itu bisa membantu kita makin bisa memilah mana yang substansi, mana yang administrasi. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi yang administrasi itu dipenuhi minimum, yang substansi dipenuhi maksimum. Begitu. Jadi tetaplah bermimpi. Jangan hanya urusan paper saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Sandy. Jadi akhirnya mudah-mudahan kita yang terserah di lembaga yang kecil saja atau yang besar itu bisa sama-sama membangun, mengakselerasi pertumbuhan sains di Indonesia, termasuk menjadi lebih bermakna ya. Lalu salah satunya adalah dengan preprints, karena dengan preprints tulisan-tulisan kita lebih bisa cepat diketahui orang lain. Di samping Mas Erwin sering menekankan juga, setelah ditulis, kenapa tidak dikenalkan dengan banyak cara? Tulisan ilmiah populer, tulisan di Facebook, dan sebagainya. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu untuk suatu tujuan yang mulia, misalnya untuk tujuan yang baik. Kenapa kita tidak beritahu masyarakat tentang apa yang kita lakukan? Dan lewat kerjasama, kita bisa lebih menguatkan itu. Saya kira itu sebagai penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Pak Erwin, Mas Sandy, dan Pak Muhammad. Iya, ini panitianya yang menutup. Saya tutup saja ya, jadi akhirnya silahkan kalau ada yang mau meninggalkan arena, saya juga mohon pamit, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk sekali lagi kita maju bersama ya Mas Sandy, Mas Erwin. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat sore. Pamit. Thank you everyone for coming. Bye-bye. Bye-bye.